Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Senin tanggal 23 Oktober ya, teman-teman. Jadi kita dagang lagi hari ini. Semoga hari ini sahamnya bagus-bagus ya. Seperti biasa, ini saya udah bersiap-siap dengan OLT dan DSI saya. Masih pre-opening ya itu ya jam 8.59. Masih pre-opening market. Kita tunggu ya. Dan kemarin saham-saham yang arah tuh ada BKDP ya, BKDP ini saya langsung pantau, NICL ya kemarin ya, NICL juga arah. Dan kemarin saya kira tuh, nah ini ACES ya, ACES bid overnya masih belum bagus. Dan saya kira kemarin NICL bakal koreksi dulu ya, NICL tuh karena kemarin saya lihat di broker summary-nya market maker-nya lagi net sell ya kemarin ya. Tapi kita lihat ya, hari ini NICL. Nah, ini udah opening market jam 9.00. NICL ternyata tuh ya, dia open sama dengan low dan bid offer bagus ya, 31.000 banding 10.000. Dan ya kayak gini ya, kalau tinggal tunggu open low aja ya, sebenarnya open low bid offer bagus, tinggal ya masuk ya. Nah, itu saya HK tadi di 308 ya, ternyata nggak dapat barang, lihat ya volatile-nya ya teman-teman. Dan saya withdraw tadi, akhirnya saya coba di 312 ya. Oh, ternyata ini saya dapat barang. Kalau harga sahamnya kencang kayak gini, ngahakanya juga harus di atas ya teman-teman ya. Dan itu udah naik ke 318. Nah, di sini saya mikirnya, nah itu saya jual ya. Itu karena saking volatile ya teman-teman ya. Dan ternyata belum kejual tuh, dan akhirnya daripada takutnya kebanting ya, karena kita nggak tahu kan. Nah, saya banting di 314 aja deh. Jadi cuma satu tik, cuman alhamdulillah cuma dapat berapa ya? Satu tiknya 0,4 ya, dan ternyata dia tertinggi di 348, teman-teman. Nah, tuh ya lihat di 320-nya ada 35.000 lot gitu kan. Nah, itu kalau jebol ya ini ya bisa lanjut naik ya, dan ini ternyata dia jebol nih teman-teman. Bit offer juga bagus. BKDP dia tuh nggak open sama dengan low sih, tapi dia naik ya. Awan dia open low, bit offer masih kurang bagus. Nah, ini habis ya 320-nya tuh dari 35.000 lot habis. Nah, ini mungkin lagi naik terus nih. Kadang-kadang gimana ya teman-teman? Takutnya nggak kuat ya tadi ya. Saya takutnya ya lebih baik cuan bungkus aja dulu teman-teman. Ya, di sini nggak usah kecewa, kita cari lagi. Bagus sih tadi tuh NCL bagus banget tuh. Cuman apa ya? Saya tuh kurang suka kalau soalnya kalau tadi 320-nya nggak jebol nih. Ya udah, nah itu kan 330-nya ada lagi tuh 27.000 lot. Nah, ternyata dijebolin tuh ya, langsung naik ke 332 tuh. Takutnya kalau 320-nya nggak dijebolin ya mantul lagi ke bawah gitu. Dan tadi saya udah dapat di 312, begitu ke bawah biasanya suka nggak dapat ya, makanya tadi saya cuan bungkus. Ya udah ya, kadang-kadang walaupun ada rasa penyesalan tapi ini ya. Nah, ini Bayu dia open low, bit offernya bagus, cuman dia itu tertinggi di 14.40 ya, jadi nggak bergerak. Padahal bit offernya bagus kan teman-teman. Jadi tergantung respon market ya. Kalau kayak tadi kan diam ya, beda sama NICL gitu kan. NICL, nah itu NICL udah ke 334 ya, 336 tuh. Nah, ini BKDP dia nggak open low. Di sini saya masih nyari lagi karena tadi masih nyoba satu saham lagi ya teman-teman, dan baru dapat berapa tadi ya, cuma 0,4 tuh berarti sekitar 10 ribuan ya teman-teman. Bukan rezeki ya, move on, kita harus move on teman-teman, walaupun kita tuh masih dapatnya kecil, tapi ya mau gimana ya. Nah, berikutnya ini saya tertarik sama HJJ nih sebenarnya, tapi bit overnya lihat 4.700 banding 5.900. Dan di sini masih agak kurang bergerak gitu ya. Nah, ini tapi mulai ada pergerakan nih, cuman bit overnya masih kurang bagus. Jadi saya nggak mau terlalu spekulasi dulu, tapi ini saya pantau nih HAJJ nih. HAJJ saya pantau di open gap up ya. Nah, bitnya 5.000 banding 5.900 nih. Jadi saya mantau HAJJ sambil ngeliatin NICL ya. Trin dia belum bergerak. MPRO bit over kurang bagus.
Kita lihat ya, ini udah masuk menit 4 nih. Semoga aja bisa nyari satu sama lagi, nyari cuan ya. Nggak usah buru-buru teman-teman. Nah itu awan ya, awan open low. Nah ini saya masih melihat pergerakan AJJ dan dia lihat bit overnya ya 5.000. Nah nih 6.600 banding 6.900 dan dia arah tadi ya 165. Dan Aces dia tertinggi di 845, jadi bisa cuan juga. Cuman saya kurang begitu suka sama Aces ya. Di sini sebenarnya ini nih, saya tuh ingin nyoba sih, cuman nggak bergerak tuh ya. Aduh, ini kurang bergerak gitu, nggak kayak ini NICL ya, nggak kayak NICL ya. Kalau ini kayak beef kemarin nih, tiba-tiba dia langsung ada yang nge-HK 3 tik aja ke atas gitu. Nah sebenarnya kalau ya, jujur aja buat saya pribadi kalau kayak gitu agak susah ya, agak susah tuh. Nah kalau NICL kan enak kan, naik gitu dia habis naikin lagi gitu, ini enak ya sebenarnya. Cuman tadi saya terlalu cepat ya. Dan ini incaran saya nih kedua nih, bit overnya 17.000 banding 17.000 hampir sama. Dia tertinggi di 262 ya awannya. Tapi lihat ya, ini gak bergerak-gerak gitu ya. Saya berharap tuh 238 ada yang makan ditebelin lanjut ke 240. Nah, mungkin saya ikutan di situ. Sama kayak AJJ tadi tuh. Kalau ada yang nge-HK di 153 ditebelin, ada yang lanjut ke 154. Nah, di situ saya ingin masuk ikutan. Cuman diem gitu. Itu yang bikin saya bingung ya kadang-kadang ya. Walaupun memang bisa cuan juga ya open low. Nah ini udah menit 7 muncul satu. Lihat ya, bit overnya 74.000 banding 69.000. Itu 120-nya langsung ditebelin tuh. Nah sebenarnya momentumnya di sini nih di 121 aturan ikutan masuk ya. Waktu itu ada yang nanya ke saya kan, gimana sih abis itu kok langsung ARB begitu di HK naik 2 tik, 3 tik langsung turun gitu. Ini kan sama nih, satu kan dia langsung turun tuh, dia tertinggi di 124. Sebenarnya momentumnya di 121 tadi ya. Nah, di sini saya ingin masuk nih sebenarnya 121. Tapi ternyata udah keburu ditebelin ya. Walaupun memang di 122 bisa masuk juga cuan 1 tik di 123. Cuman kan lebih enak tadi momentumnya di 121 nih. Kalau kayak gini sih saya jujur aja udah nggak berani masuk ya. Karena tadi momentumnya tuh di 121. Walaupun bit overnya masih oke lah 79.000 banding 69.000 kan. Nah, kalau kayak gini saya udah ngeri nih. Dan dia 122-nya direspon juga agak lambat. Jadi gimana ya ngejelasinnya juga susah ya. Dan dia itu pucuknya di 124 kan, habis itu dia rontok lagi ke 114 gitu. Walaupun besok lagi nggak tahu ya bakal naik lagi. Nah, berikutnya sini bit over 1300 banding 684. Ini lot tipis. Ini menarik ya menurut saya ya. Kayak MPRO kemarin minggu lalu ya, hari Rabu ya. Yang lot-lot tipis kayak gini saya suka ya. Apalagi dia harganya tuh 900-an gitu. Jadi nggak perlu nge-HK lot banyak. Udah lumayan ya cuannya ya. Nah, ini saya cepetin lagi ke menit 9 tuh ya. Satu dan naik ke 124 nih. Tapi ini pucuknya, teman-teman. Walaupun di 125-nya tuh ya ada tebel lot satu kan. Ya, kalau jebol lanjut, kalau nggak jebol kayaknya sih itu nggak jebol ya. Nah, ini HJJ juga udah naik nih ke 157 tuh. Yang kayak gini yang saya kurang bingung ya sama kayak beef waktu hari Kamis kemarin ya. Tiba-tiba ada yang nge-HK aja tuh dari 153 ke 157 tapi langsung berhenti lagi. Tapi ini aran ya, bit overnya juga jadi bagus tuh 11.000 banding 9.900. Tapi kalau bagi saya ini masih 50-50 nih. Bergeraknya kurang gitu. Nah, ini sini masih saya pantau, akhirnya saya fokus di sini ya. Di sini HJJ tadi kayaknya udah ketinggalan momentum, awan masih belum bergerak ya itu ya, awan ya. Dan tadi HJJ udah bergerak. Nah, ini open low tapi bit over kurang bagus. Tuh HJJ 1. Nah, kan ada 3.000 lot lagi tuh di 158-nya. Nih, kayak gini kan itu nge-HK langsung ribuan lot soalnya sekali gitu ya, dia makannya langsung 1.000 lot 1.000 lot dah diam. Nah, itu kadang-kadang saya bingung tuh yang kayak gitu. Beda halnya kalau 158 habis ditebelin lanjut ke 159 lanjut lagi ke 160. Nah, itu kan enak loh kayak NCL. Nah, ini udah menit 11 ya. Sini ya udah akhirnya saya fokus di sini. Karena bit overnya bagus ya perhitungannya walaupun dia lot-lot tipis gini. Nah, tuh ya. Tadi kan di 158-nya ada 3.000 lot. Nah, itu ada yang nge-HK langsung tuh. 3.000 lot, 1.000 lot, 1.000 lot, 1.000 lot kayaknya tuh ya.
Kowal ya, kowal mantap ke gocap. Nah, sini kita lihat ya, kalau ada pergerakan saya mau ikutan nih sebenarnya nih. Udah menit 12, HJJ saya masih merhatiin. 159 nya mau direspon. Nah, tuh ya habis ditebelin. Aduh, ini bid overnya 15.000 banding 8.000. Nah, tuh ya ada yang ngeguyur lagi. Nah, ini yang bikin bingung tuh. Kayak beef kemarin ya. Nah, ternyata awan udah naik ya ke 248. Tadi masih di 240, sekarang udah di 248, dia tertinggi di 262. Yang kayak gini-gini saya bingung sih, walaupun dia naik sih memang ya. Tapi jangan terlalu FOMO. Kalau FOMO nanti kayak satu ya, begitu HK di 124, rontok malah tuh ya. Molly bid overnya kurang bagus. Molly nih nggak gerak ya. Tinggal sini yang belum terbang nih menurut saya nih. Gak ada pergerakan aja saya mau ikutan. Nah, ini kan kalau gini mulai ada pergerakan tuh. Menurut saya pribadi ya. Lihat ya. Pergerakannya kayak gimana sih yang menurut saya bagus, yang kayak gini nih. Saya lihat dan bid overnya ditunjang sama bid overnya dan open sama dengan low ya. Bidnya 1600 masih 700 masih oke. Kalau 160 nya ada yang nge-HK terus ditebelin saya mau ikut gitu. Nah, ini saya cepetin lagi tadi ya. Tadi nggak kelihatan ya, tadi ternyata 860 nya ada yang nebelin ya. Nah, di sini saya mau ikut nih sebenarnya nih. Tadi karena ada telepon ya keputus, saya langsung matiin lagi. Nah, 865 nya ditebelin, 870 nya direspon. Nah, ini maksud saya. Ini saya masuk tadi 3 lot ya. Oh, saya masuk 870 nggak dapet, ternyata saya ngakal langsung di 880. Saya HK lagi di 895 ya, jadi buy on strength dikit-dikit saya karena lot-lot tipis ya. Nah, tuh tadi 900 nya langsung HK banyak tuh ya saya tuh. Cuman kayaknya telat. Kayak MPRO kan kalau dipikir-pikir kayak gini kan. Nah, di sini saya masuk lagi 6 lot di 910 dapat barang. Jadi average saya di 897. Baru masuk 14 lot ya tuh ya. 1500 banding 600, bidnya masih oke. Dan ini udah cuan 2%, 14 lot. Nah, saya jual di 925 nih. Cuannya 2,8 ya. Takut kayak MPRO kemarin. Tapi ternyata nah tuh ya, saya jual langsung ke 930, 950 nya direspon habis dan dia arah ternyata teman-teman ke 1015. Tapi dari sini dicekek dulu ya. Jadi ini dia naik lagi ke 970 deh kalau nggak salah. Ke 965 nih kalau nggak salah pucuk. Ke sini dulu terus dia langsung dicekek ya. Nah, lihat bitnya tuh jadi 3000 kan. Nah, ini kayak gini ngerinya kayak gini nih kalau nggak dicuan bungkus. Tuh naik ke 965 tuh bisa cuan berapa? Saya bisa cuan 7%, 5% ya. Tapi nggak apa-apa ya, bersyukur aja ya. Ya, jadi itu tadi sini jadi akhirnya cuan tipis ya, alhamdulillah, tetap bersyukur ya teman-teman ya. Ada yang tahu harga kemana, kadang kita tahan kayak MPRO kemarin minus 7%, kalau dijual naik ya. Nah, ini aja udah naik ya ke 164 ternyata di arah tuh. Jadi hilangkan mindset cuan banyak ya. Sebenarnya itu modal kita yang kecil teman-teman. Nah, ini kan 950 nya dicek dulu nih kayak MPRO kemarin kan. Baru dia arah ya. Jadi bukan persentasenya yang dilihat tapi modalnya ya teman-teman. Ketika 1% itu sebenarnya gede ya. Kalau modalnya gede, kalau modalnya kecil ya dapatnya juga kecil. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Afir ya. Jadi itu aja, tadi saya cuma trading di NHL dan di sini aja ya. Dan jadi itu aja ya. Tadi juga apa ISG minusnya minus dalam ya, minus 1,26% tuh sempat ke minus 1,7 ya tadi di jam 10-an tuh. Jadi cukup dalam, tapi alhamdulillah masih bisa cuan ya, kita masih bisa nyari cuan di market. Jadi dengan turnovernya tadi ISG 4,8 triliun ya, jadi nggak terlalu rame ya, biasa aja dan cukup dalam ya ini ya. Karena politik kali ya teman-teman ya.
Oke, jadi itu aja. Semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman dan semoga hari ini teman-teman juga bisa cuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.